saya sendiri sebenarnya juga kalau ditanya mengenai bisnis animasi juga masih baru ya. Kita juga masih mencari-cari gitu. Mungkin nanti Dewi bisa nambahin. Saya mencari-cari. Saya hanya yakin bahwa bisnis animasi ini pasti menguntungkan. Karena di luar tuh animasi tuh hidup dengan gegap gempita gitu ya. Jadi pasti harusnya menguntungkan. Kalau nggak menguntungkan mungkin di tahun 70 bisnis animasi udah tutup gitu kan ya. Jadi dengan keyakinan itu walaupun itu masih rimba raya seperti apa dan kemudian kita terobsesi dengan begitu cintanya kita kepada animasi, ya kita terjun ke situ. Bukan terjun sebenarnya. Kita berusaha untuk memulai di situ gitu loh, memulai di situ. Entah bagaimana caranya gitu loh. Nah, pikiran pertama ke depan adalah simple aja. Jual sekian, produksi sekian, ada margin. Itu pikiran pertama. Itu bisnis warungan dulu awalnya. Karena kalau kita dari awal sudah memikirkan bisnis sedemikian besarnya, saya pikir kita nggak akan mulai-mulai. Karena kita juga nggak nyampe mikir ke sana, mikir ini harus terancang, merchandising, terkonsep segala macam. Kita juga nggak nyampe, ngapain mikirin segitu, orang mikirin satu serial aja kita belum bisa ya. Pikir aja yang kecil dulu. Jadi saya dan teman-teman mikir kecil dulu, produksi jadi warungan dulu. Ada produk, jualan, ambil untung margin. Ada jualan, produk, anjing. Jadi seperti itu gitu loh. Lalu kemudian memang setelah Didi Tikus berjalan, kita sudah mulai memikirkan ini jadi batu loncatan untuk segala hal. Baik pengalaman untuk pipeline produksinya, pengalaman di kreatifnya, dan pengalaman untuk berani dan inspiring atau berani mencoba. Mungkin kita sudah mulai berani untuk membuat sesuatu yang lebih besar marketnya daripada sekedar di lokal. Jadi ke situ, dan tahun 2012 ini memang kita sudah mulai merancang langkah-langkah untuk istilah kerennya sih internasional ya, gitu istilah kerennya. Tapi kita sudah berani gitu loh. Saya rasa kalau kita belum pernah bikin Didi Tikus, kita juga nggak akan berani untuk ke pasar internasional. Kalau kita belum bikin Didi Tikus, kita juga belum tahu persoalan apa atau kesulitan apa, baik kualitas maupun pipeline-nya ketika kita harus bikin produk reguler untuk internasional. Jadi ini emang benar-benar seperti yang kita pikirkan bahwa kita jadi jagoan dulu di lokal. Kita akan dapat pelajaran sepahit-pahitnya di sini, kita akan dapat pelajaran apapun untuk bisa ke internasional. Walaupun internasional itu sendiri tetap masih rimba raya, tapi paling enggak kita sudah punya background pengalaman gitu untuk ke sana gitu loh. Saya pikir gitu, saya pikirnya sangat generik ya. Kita bisa apa, kita lakukan, lalu kita berkembang, nanti bisa kita lakukan gitu loh. Nah, tahun 2012 ini bergabunglah Ibu Dewi Ratri ini yang mungkin bisa menambah peluru untuk menuju ajang internasional itulah atau apa ya. Karena saya pikir di antara kita dia yang mikirnya paling bener lah untuk konsep market, konsep apa. Kalau saya terus terang nggak nyampe tuh ke sana. Mungkin Dewi bisa menambahkan, ini mic-nya kita geser ke situ. Ya benar, kalau kayak Mas Chandra bilang, kalau kita udah mikirnya think too big, terus jadi hati-hati banget, akhirnya juga nggak mulai-mulai, ya sama aja nggak sampai ke tahap yang kayak kita udah ada sekarang ini kan. Jadi kalau di industri animasi ya, secara industri sebenarnya itu ada udah banyak komponennya, dan yang harus terlibat itu memang banyak. Nggak bisa cuman satu production house bilang saya mau bikin animasi, dia udah pasti bisa bikin, bisa jualnya bisa nggak gitu, karena kan untuk dapat profit untuk dapat pemasukan revenue tetap harus pergi jualan gitu. Jadi permasalahan di industri animasi di Indonesia ini, bisnis modelnya memang belum ketemu aja yang cocok yang bisa dilihat sama si investor. Karena kalau untuk ngomongin masalah produksi kan harus ada pendanaan, which is akan melibatkan investor atau siapa yang bisa membiayai suatu produksi. Kemudian harus ada creator yang punya ide kreatif, yang punya, si investor mungkin nggak punya ide gitu loh, dia nggak tahu animasi, nggak tahu mana yang bagus, nggak tahu gimana caranya supaya sebuah produk ini bisa berhasil.
Tapi ada si produser atau creator dulu yang punya ide kreatif untuk untuk membuat suatu konten. Kemudian harus ada produser atau production house yang tahu bagaimana untuk memproduksi, punya pengalaman di pipeline production, terus bagaimana supaya produk ini bisa diproduksi dan menjadi produk yang paling penting adalah konsisten secara kualitas, kemudian secara delivery juga. Delivery dalam artian kalau misalkan dalam sebulan biasa bisa deliver 2 episode, bulan ini misalkan 2 episode, terus bulan depan nggak deliver, bulan depannya nggak deliver, ujung-ujungnya setahun cuma deliver 2 episode gitu kan. Nanti kendalanya adalah di proses selanjutnya, di mana ada proses distribusi. Nah, di distribusi ini juga expertise yang lain sebenarnya. Jadi kalau di luar sana, di masing-masing area ini biasanya mereka melakukan yang disebut co-production. Masing-masing datang dengan expertise-nya sendiri-sendiri dan come in dengan portion of investment yang berbeda-beda. Setelah ini udah terbentuk, jadilah sebuah produk, mereka jualan bareng-bareng. Yang punya expertise di distribution, mereka akan ambil fee dari distribution revenue-nya. Itu aja yang mereka dapat. Sisanya revenue yang didapatkan dari distribusi akan dibagi oleh yang 3 komponen yang lainnya. Kira-kira secara kasar sih kayak begitu ya yang terjadi di luar sana. Dan itu memang di Indonesia belum terjadi. Sekarang ini kan production house dan TV. Dah, itu aja gitu. 2 itu aja yang punya andil di dalam bisnis animasi di Indonesia. Padahal kalau kita lihat yang lebih panjangnya ya, di distribution ini setelah distribution ada yang disebut aftercare. Apa sih istilahnya, after sales gitu, yang ujung-ujungnya adalah untuk penjualan komponen-komponen intellectual property yang dihasilkan dari si konten ini. Itu banyak banget cabangnya, tidak hanya di media audiovisual tapi juga dicetak, terus kemudian toys, kemudian ada ya merchandising lah, terus bisa juga di house apparels, bikin mug, bikin piring, bahkan bikin korden, semua tuh macam-macam bisa dikembangkan dari satu produksi yang tadi udah jadi gitu loh. Kenapa selalu dimulai dengan audiovisual? Karena audiovisual itu memang yang paling kuat ya untuk mendapatkan atensi audiens atau konsumen. Mereka nonton TV tiap hari, kelihatan di TV tiap hari, itu makin cepat tertanam di benak, makin cepat mereka suka terhadap sebuah konten gitu. Akhirnya turunan dari konten ini bakalan laris di pasaran gitu. Apapun bentuknya, nggak hanya dalam bentuk audiovisual aja.